Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jalwo, NIM C72221 akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah hukum acara pidana, di mana diampuh oleh dosen Dr. Dr. Handes Haji Imron Rosyadi SHMH sebagai dosen pengampu. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mereview buku hukum acara pidana, yang dimana definisi dari hukum acara pidana sendiri yaitu adalah hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan sepidana sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Nah, persidangan serta pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana ini lebih khususnya langsung tindakannya langsung ke kasus dalam sebuah acara. Adapun fungsi dan hukum acara pidana, yang pertama adalah melaksanakan hukum pidana material. Artinya memberikan peraturan sebagaimana negara yang sudah mengatur dalam sebuah undang-undang. Yang kedua yaitu mencari dan menemukan fakta, menuntut kebenaran. Ini adalah fungsi dari hukum acara pidana. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam materi-materi yang lain. Yang selanjutnya yaitu menetapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan. Nah, ini jadi hukum acara pidana ini juga harus melihat dari selain dari melihat dari kebenaran, melihat dari semua apapun peristiwa yang terjadi, itu juga perlu adanya yang berdasarkan keadilan. Sebagaimana tercantum pada dasar hukum Indonesia yaitu Pancasila yang menganut pada keadilan. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan keputusan secara adil. Nah, ini yang saya rasa jadi bedanya keadilan dengan adil itu sangat berbeda ya. Jadi keadilan itu untuk menyamakan sebuah tindakan, akan tetapi juga semua itu merasakan dengan keadilan tersebut jadi sama. Kalau semuanya adil toh, itu hanya berpacu pada keadilan adil dalam sebuah tindakan gitu. Terus tujuan hukum acara pidana yaitu mewujudkan cita-cita hukum nasional, terus memperoleh hakikat kebenaran dan kebenaran sejati, mengekang kebebasan aparat penegak hukum dalam memajukan, menjalankan fungsi dan tugasnya, tidak terjadi kesewenang-wenangan. Yang selanjutnya itu asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama ada asas legalitas, asas peradilan cepat, praduga tidak bersalah, asas opositas atau kebijakan penuntut. Nah, saya rasa dari asas-asas ini sudah dijelaskan dalam materi yang lain dalam materi atau pengertian dari referensi yang lain. Adapun pihak dalam hukum acara adalah yang pertama ada pelapor atau pengadu. Jadi sebuah hukum tidak akan berjalan apabila tidak ada yang melapor atau pengaduan. Ini perlu adanya pelapor dulu. Semua tindakan acara pidana, semua tindakan peristiwa yang itu bersangkutan dengan hukum itu. Yang kedua yaitu tersangka atau terdakwa atau pidana. Yang ketiga yaitu penyidik dan penyidik. Penyelidik dan penyidik. Selanjutnya yang keempat yaitu penasihat hukum atau advokat. Yang kelima yaitu jaksa atau penuntut hukum. Terus ada lagi hakim, itu juga termasuk. Proses peradilan pidana
Adapun proses peradilan pidana itu rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri melalui beberapa tahapan, yaitu proses peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum. Nah, ini prosesnya. Jadi yang pertama itu ada pengaduan dulu, terus yang kedua yaitu ada laporan, terus tertangkap tangan. Nah, ini dari 3 tahap ini baru diproses melalui peradilan yang ada di pengadilan nanti. Terus adapun dari keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu adalah sumber tindakan, penyelidikan dan penyidikan. Jadi pengadilan harus mengacu pada ini, yaitu sumber tindakan dari mana? Apakah memang dari yang bersangkutan ini sumbernya itu memang jelas apa tidak, kan itu. Yang kedua yaitu penyidikan dan penyidikan. Nah, ini perlu adanya eksekusi yang itu dilakukan oleh aparat-aparat yang bertugas di bagian tersebut. Yang selanjutnya yaitu penuntutan. Nah, penuntutan ini barulah setelah dilaporkan, setelah diselidiki, barulah adalah penuntutan. Baru dia dituntut masuk ke dalam ranah hukum, yaitu pengadilan. Terus setelah diproses, yang terakhir yaitu acara persidangan. Nah, dia akan disidang. Dari persidangan tersebut dia akan dikenakan apa dampak dari kasusnya, apa dampak dari peristiwa tersebut, apakah dia ditahan, apakah kasus ini tidak ditahan. Di hal terakhir. Nah, yang selanjutnya, apabila nanti dalam proses persidangan ini ada yang ganjel atau ada yang kurang dari sebuah putusan, maka adanya upaya banding. Nah, banding ini tentunya juga harus kita ketahui bahwasannya banding ini terhadap putusan hakim tingkat pertama, semua tingkatan itu yang sudah dilalui. Apabila nanti ada kendala yang nanti akan dilakukan di permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, jadi setelah nanti kepada upaya hukum banding, selanjutnya yaitu upaya hukum kasasi, di mana jaksa menuntut apapun pihak terdakwa merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Maka pihak kasasi inilah tingkatnya ke Mahkamah Agung memeriksa hukumnya secara apa yang berwenang pada di Mahkamah Agung nanti. Nah, pada pengaduan nanti para pihak hakim agung memeriksa aspek hukumnya yang terdapat putusan hukum tingkat pertama dan putusan hakim tingkat banding. Jadi setelah nanti hasil dari putusan-putusan yang sebelumnya itu, barulah nanti tingkat upaya hukum kasasi ini diberlakukan apabila nanti ada pihak yang dirugikan. Jadi bertahap gitu. Nah, selanjutnya yaitu upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Nah, setelah nanti ada hukum kasasi, nanti ada peninjauan kembali. Dilakukan apabila ada pemenuhan terdiri dari pihak yang merasa merugikan putusan kasasi hakim agung. Apabila sudah melalui jalur hukum kasasi ini kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, jadi setelah adanya hukum kasasi, barulah nanti ditinjau kembali, dan ini yang dinamakan upaya hukum luar biasa. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kekhilafan. Mohon maaf sebelumnya, saya rada-rada sakit, jadi agak flu, dari kondisi kurang enak. Jadi mohon maaf sebelumnya, kurang lebihnya
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.